Kalau teman-teman pernah nonton channel YouTube Hirotada atau bahkan sering, kamu pasti gak asing dengan pertanyaan ini. Apa kabar dunia? Jawabannya adalah sudah gila. Kalau misalkan dirasa-rasa ada benernya juga ya, karena akhir-akhir ini kita sering banget mendengarkan berita yang aneh-aneh, yang macam-macam, yang mengerikan. Salah satunya pada kisah tragis yang akan aku ceritakan di video kali ini, kisah seorang perempuan berusia 54 tahun yang dimutilasi oleh pacarnya sendiri yang berusia 34 tahun. Dan yang lebih parahnya lagi, jenazah yang udah dimutilasi ini disimpan selama 1 tahun, jadi pelaku tinggal bersama dengan jenazah selama itu. Gimana kronologinya dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah tragis ini? Tonton videonya sampai akhir, kita bahas bersama aku, Devi Puspita. Kronologi ceritanya dengan pelaku bernama Eki berusia 34 tahun, seorang laki-laki, dan juga korban bernama Angela berusia 54 tahun, seorang perempuan. Jadi selisih usia keduanya adalah 20 tahun, teman-teman. Pelaku dan korban saling kenal satu sama lain di tahun 2018, teman-teman. Mereka kenal melalui media sosial di komunitas Kaskus dalam forum berkebun. Orang kalau misalkan punya hobi yang sama dalam grup yang sama, barangkali ada ngerasa kecocokan hingga kemudian hubungan mereka terjalin, komunikasi terjalin lebih intens lagi, lebih sering lagi, hingga di tahun 2019 keluarga korban melaporkan bahwa korban ini menghilang, teman-teman. Dia dilaporkan menghilang oleh keluarganya dan ternyata di tahun 2019 itu dia kabur bersama dengan Eki atau pelaku. Dan ternyata apartemen korban ini dijual oleh pelaku, teman-teman. Orang kalau punya niat buruk menipu ya, dia tuh punya berbagai macam cara untuk memanipulasi sasaran atau targetnya. Mungkin korban ini pertama dibuat cinta dulu sama dia, dibuat percaya dulu sama dia dengan berbagai macam trik yang dia lakukan, hingga kemudian ketika udah dapet, dia manfaatkan korban atau sasaran ini untuk mendapatkan apapun yang dia mau, termasuk yang dilakukan oleh pelaku nih. Pelaku ini dalam awal tahapannya itu dia mendekati korban dengan berbagai macam kata-kata yang sudah sering dia ucapkan pada beberapa target sebelumnya, karena faktanya juga pelaku ini menipu beberapa orang juga sebelumnya. Dia mengaku belum menikah lah, dia mengaku udah punya anak, pokoknya itu yang disampaikan berubah-ubah, teman-teman. Pelaku akan memanfaatkan korban dengan mempermainkan psikologisnya, dan korban ini akan memberikan segala apapun yang pelaku mau dengan alasan cinta, dengan atas nama cinta. Dan biasanya yang menjadi sasaran penipuan atau mudah tertipu adalah beberapa orang yang merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya tidak penting, sehingga terjadi apa ketika muncul atau ada orang yang seolah-olah menaruh perhatian padanya, memperdulikan dia, pura-pura buat mengerti dan memahami, dia percaya, wah ternyata masih ada ya orang yang peduli sama aku. Oke, I will keep this person. Aku akan membuat dia bersamaku dan memberikan segalanya tanpa ada rasa kehilangan atau melakukan itu dengan sukarela. Karena apartemen korban dijual oleh pelaku, akhirnya korban tinggal bersama dengan E atau pelaku ini di kos-kosannya. Di kos-kosannya si E ini, teman-teman. Padahal korban udah tahu kalau pelaku ini sudah punya istri dan anak, teman-teman, tapi dia masih melanjutkan hubungan terlarang ini. Hingga akhirnya di bulan November 2021 terjadinya cekcok atau pertengkaran di antara keduanya. Korban menuntut pelaku untuk dinikahi, dan jika pelaku tidak mau menikahi korban, korban mengancam akan melaporkan hubungan terlarang mereka berdua ke istri pelaku. Nah, karena pelakunya atau si E ini cemas akibat diancam sama korban kayak gitu tadi, dia ketakutan, dia takut malu, dia takut ini ketahuan istri dan juga keluarganya namanya tercemar dan sebagainya. Dia gelap mata, kemudian dia membunuh korban dengan cara dicekik, teman-teman. Nah, setelah korban meninggal karena dia tidak mau tindakan kejahatan itu ketahuan sama orang atau polisi, dia kemudian memutilasi korban dengan menggunakan gergaji menjadi 7 bagian. Hingga kemudian dimasukkan ke dalam box kontainer. Dan belum berhenti di sana, karena dia takut kejahatannya terungkap, jenazah korban ini masih disimpan dalam box kontainer selama 1 tahun hingga akhirnya kejahatan dia terbongkar. Kejahatan pelaku ini terbongkar ketika polisi menggeledah pelaku ketika dia bersama dengan perempuan lain yang mau dia tipu juga, teman-teman. Ketika ditangkap, perempuan yang mau dia tipu itu bingung. Dia nggak tahu soalnya di dalam box kontainer itu isinya jenazah manusia. Dan siasat dia atau trik dia biar baunya ini tidak kemana-mana, dia menggunakan bubuk kopi, teman-teman, yang ditaruh di ventilasi, sehingga untuk menyamarkan bau dia menggunakan itu. Meskipun ya tetap aja ya ketika ini
ditaruh kopi atau apa yang namanya jenazah ya pasti menimbulkan bau tidak enak. Coba bayangkan ketika ada bangkai tikus aja itu baunya luar biasa, apalagi di manusia segede itu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tragis ini, yang pertama, pentingnya kita ngecek seseorang, teman-teman. Entah itu kita kenal secara online atau apapun itu. Kita ngecek karakternya gimana, dia baik atau enggak, bisa dipercaya atau enggak. Itu penting sekali dengan berbagai macam tahapan kita lakukan. Apalagi disebutkan dalam kasus ini adalah kenalnya secara online melalui media sosial. Orang ketemu langsung aja itu masih ada yang ketipu, teman-teman. Apalagi ini kenal secara online. Nggak dicek orangnya gimana dan sebagainya. Jika dilakukan pengecekan terhadap pelaku ini pasti ketahuan, teman-teman, karena pelaku ini ternyata bukan hanya menipu 1 atau 2 orang aja, tapi sebelumnya itu berkali-kali beberapa perempuan ditipu, diambil uangnya, dimanfaatkan seperti itu berkali-kali, gak cuma sekali aja. Ditambah lagi ternyata pelaku ketika menunjukkan KTP-nya yang dia tunjukkan adalah KTP lama. Maka dari itu ketika kamu kenal dengan seseorang, dia ngasih data dirinya, nunjukin KTP-nya aja tuh nggak cukup, teman-teman. Kamu perlu ngecek secara langsung realitanya seperti apa, karena sekarang banyak sekali modus-modus penipuan dengan berbagai macam trik yang penipu itu lakukan untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan penipuan ini kasusnya macam-macam, ada yang uang, ada yang penipuan sampai melakukan pelecehan seksual, kemudian penipuan-penipuan lain, atau yang macam-macam lah pokoknya. Dan ini berbahaya sekali, makanya kita tidak boleh lengah, kita perlu waspada dalam hal itu. Sekali lagi, kenal dengan orang secara langsung aja itu masih ada potensi ketipu, teman-teman. Apalagi kenal secara online, peluang ketipunya itu banyak banget, sehingga harus ada banyak pengecekan yang benar-benar kita lakukan. Apalagi jika melalui media sosial, itu gampang banget buat nipu orang. Contoh aja nih, kamu di Instagram aja bebas menulis biografi diri kamu. Kamu bisa nulis kamu lulusan Harvard, kamu bisa nulis kamu itu seorang pekerja di sebuah perusahaan bonafit tertentu. Kamu bisa nulis itu dengan pasang foto profil yang itu bukan diri kamu kan. Segampang itu. Makanya kita perlu ngecek berkali-kali, jangan hanya percaya terhadap apa yang kamu lihat saja, karena apa yang kita lihat itu bisa saja penipuan belaka. Kemudian yang kedua, korban udah tahu kalau pelaku ini udah punya istri dan anak, tapi dia masih lanjut aja. Karena banyak yang kisahnya seperti ini, udah punya anak istri, kemudian diterabas aja, pasti endingnya nggak bener. Entah tersakiti secara emosional, ataupun tersakiti secara fisik, atau tersakiti kedua-duanya. Kemudian yang ketiga, berdoa. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilindungi dari orang-orang yang buruk, orang-orang yang punya niat buruk. Kita udah ngelakuin berbagai macam usaha, tapi kalau nggak berdoa percuma, teman-teman. Jadi harus lengkap. Kita berdoanya minta perlindungan, minta keselamatan, dilindungi dari segala hal yang buruk dan sebagainya. Kita berusahanya, kita cek benar-benar siapa yang deket sama kita, teman-teman. Apalagi dalam hal ini adalah calon pasangan, itu penting banget. Pengecekan itu harus sampai detail bahkan. Kemudian yang keempat, pentingnya kita merasa berharga. Ketika kita merasa berharga, ketika kita merasa penting, kita punya standar terhadap pasangan, kita akan melakukan pengecekan karena kita hanya mau memberikan yang terbaik buat diri kita. Beberapa tanda-tanda yang Allah tampakkan, jika itu buruk, kita akan lebih mudah untuk memutuskan dan memberikan ketegasan bahwa enggak. Karena kita merasa diri kita ini penting, teman-teman. Karena apa? Biasanya yang menjadi sasaran bagi penipu-penipu seperti ini itu adalah orang yang punya self-esteem rendah, merasa diri nggak penting, merasa diri nggak berharga, nggak percaya diri, minder, sehingga ngerasa nggak pantas buat dapet yang baik. Nah, ini adalah waktunya si manipulative person atau penipu ini untuk membohongi korban, untuk memanipulasi korban, untuk memanfaatkan korban, dipermainkan psikologisnya. Jadi kita perlu berhati-hati, wajib. Jadi seperti itu teman-teman, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tragis ini. Pentingnya kita untuk berhati-hati, kita selalu berdoa, minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peka terhadap petunjuk yang Allah berikan. Dan sekali lagi, cintai diri kamu perlu merasa diri kamu berharga, kamu wajib merasa diri kamu penting, karena memang seperti itu. Kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Semoga Allah selalu melindungi kita dalam kondisi apapun itu. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Uswita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.